Pelatih Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk laga menghadapi Irak dan juga Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain kunci pun tidak mendapat panggilan seperti Elkan Bagot hingga Witan Sulaiman. Same message. We thank you so much for your support. It was amazing, the atmosphere at the stadium, and we need the support tomorrow again, and hopefully we can repay them with another win. Nah, Elkan Bagot yang sedang berlibur bersama kekasihnya saat ini, yang mungkin sudah balik juga, namanya tidak ada juga, ya. Tapi kita tidak tahu nantinya apakah nama Elkan Bagot kemudian akan masuk ya dalam perubahan nantinya, ada penambahan 3-4 pemain ke depan, ya. Karena banyak juga penggemar Elkan Bagot menyayangkan hari ini, ya. Kenapa dia tidak masuk? Karena dia juga sebelumnya kan ikut berjuang bersama dengan tim nasional kita. Kecuali yang kemarin yang memang ketika STY memanggil atau PSSI mengirim surat tidak ada respon, baik dari klubnya yang tidak merespon sama sekali, cuek dari Ipswich, dan juga termasuk tidak ada komunikasi dengan Elkan Bagot, ya. Walaupun dia tahu sebenarnya bahwa dia dibutuhkan untuk bermain di Paris bersama dengan tim U23 untuk playoff melawan Gini. Tapi oke, sudah lewat itu. Ya, kita sekarang fokus untuk pertandingan menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Ya, semoga sekali lagi kita berharap bahwa tiba-tiba muncul nama Elkan Bagot pada beberapa waktu yang akan sebelum pertandingan melawan Irak. Walaupun itu memang kecil kemungkinan karena STY tidak sama sekali mencantumkan nama dia. Kalaupun ada penambahan, saya pikir itu hanya ada di Calvin Verdong jika semua selesai, dan Martin Paes serta Jens Ravens. Maka ada 25 pemain yang ada di sana. Memang skema dari formasinya Sintayong ini dinilai belum membutuhkan si Elkan Bagot. Cuman gue nggak percaya begitu aja. Pasti ada sisi di mana Elkan Bagot itu kemarin tidak menghiraukan panggilan dari timnas. Mungkin ini sedikit teguran, dan ini biasa. Jangan khawatir. Di mana-mana, di semua tim nasional itu biasa. Pemain menolak panggilan atau pemain abai atau pemain kabur dari latihan itu banyak banget, dan pasti si pelatihnya itu akan ngasih efek jerak, hukuman, dan itu hukumannya bermanfaat bukan si pemain itu sendiri tapi untuk tim-tim teman-teman yang lain, pemain-pemain yang lain. Jadi dia ngelihat kalau gue aneh-aneh ini bisa berdampak seperti ini. Orang sekelas dia aja masih bisa nggak dipanggil sama Sintayong. Itu kalau kasusnya kayak gitu. Tapi gue nggak merasa kalau ini adalah hukuman. Gue merasa kalau mungkin Sintayong ya anggaplah belum membutuhkan di strateginya gitu. Cuman banyak yang meng-compare, dibilang ya masa iya sih Ferrari lebih bagus dibanding Elkan Bagot katanya. Ada banyak yang komentar kayak gitu. Nggak usah dipikirin ke sono. Jadi yang penting adalah kalaupun ini teguran, ini bisa menjadi pembelajaran untuk dia dan untuk pemain yang lainnya. Kalaupun ini masalah strategi, ya berarti nggak sejago-jagonya itu selalu dipakai di tim nasional. Dan itu membuktikan kalau persaingan di tim nasional kita ini semakin ketat, dan itu semakin bagus, positif untuk tim nasional kita sendiri. Oke? Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Gini kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi minus Elkan Bagot gitu loh. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Sintayong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal, sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot. Yang katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Sintayong nggak panggil Elkan Bagot. Gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah. Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sintayong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sintayong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kan kayak begitu. Sebelum lebih lanjut,
jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024 nanti. Absennya Bagot tentu saja menimbulkan spekulasi di kalangan fans. Indonesia akan memainkan 3 laga pada Juni tahun 2024 nanti. Rangkaian pertandingan itu akan dimulai dengan uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Setelah itu, pasukan Sintayong akan memainkan 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 6 Juni tahun 2024, Indonesia akan berjumpa Irak. 5 hari kemudian, Indonesia akan berjumpa Filipina. Laga melawan Irak dan Filipina dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, pada 2 laga itu, fans Indonesia tidak akan melihat Bagot di lapangan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Panggilan untuk laga playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Indonesia U23 harus berhadapan dengan Gini di Paris. Tenaga Bagot sangat dibutuhkan Sintayong pada laga lawan Gini. Sebab, sang pelatih kehilangan 2 pilar kunci di lini belakang yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar. Itu kan hak pribadi, kata Ketua PSSI, Erick Thohir, pada program Rossi di Kompas TV. PSSI memang tidak dapat izin dari Bristol Rovers maupun Ipswich Town untuk memakai jasa Bagot. Di sisi lain, setelah ambil bagian pada perayaan promosi Ipswich Town, Bagot menjalani liburan di Maladewa. Elkan Bagot merupakan figur penting di lini belakang timnas Indonesia. Namun, jika melihat daftar pemain yang ada nama-nama lain yang bisa menggantikan perannya di lini belakang, Sintayong masih punya Jordi Amat dan Jay Izes sebagai pilihan utama. Lalu, ada Justin Hubner yang sejauh ini tampil apik bersama timnas Indonesia. Rizky Ridho juga tampil sangat konsisten sejauh ini. Satu nama yang tidak boleh dilupakan ialah Muhammad Ferrari, yang bermain apik di Piala Asia U23 2024 lalu. Selanjutnya, timnas Irak dibuat kaget dengan rumput SUGBK usai dipakai konser. Kenapa? Federasi Irak IFA mengaku senang dengan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, padahal baru saja dipakai menggelar konser. Pernyataan IFA yang senang dengan rumput SUGBK diungkap lewat pernyataan salah satu perwakilan federasi kepada media Arab, Win-Win. Hal ini berkaitan dengan persiapan skuad timnas Irak selama berada di Jakarta. IFA lebih dulu akan mengirim delegasi guna menyiapkan kebutuhan, termasuk persediaan makanan dengan membawa koki sendiri, kemudian tempat menginap di mana hotel yang disewa berada tidak jauh dari tempat latihan dan stadion. Perwakilan federasi menyebut bahwa kualitas makanan di Asia Timur tidak sesuai dengan selera para pemain Irak. Meski begitu, perwakilan tersebut mengaku senang dengan kondisi rumput milik timnas Indonesia, meski diketahui baru saja dipakai untuk menggelar konser. Delegasi Irak telah menentukan hotel dan tempat tinggal tim Singa Mesopotamia. Hotel yang sangat dengan tempat latihan dan stadion untuk pertandingan, ucap perwakilan federasi. Federasi Irak juga mengirim juru masak khusus bersama tim Irak untuk menangani tugas menyediakan makanan bagi para pemain dan staf administrasi dan pelatihan. Terutama karena kualitas makanan di Asia Timur tidak sesuai dengan para pemain, imbuhnya. Lantas mengapa perwakilan pihak Federasi Irak ini mengaku senang dengan kondisi rumput SUGBK? Padahal baru saja dipakai untuk menggelar konser. Hal ini tak lepas dari pengalaman Irak bermain di Filipina dengan stadion yang menggunakan rumput sintetis. Mereka mengaku menderita karena itu. Lain halnya dengan SUGBK yang menggunakan rumput alami, meski saat ini belum diketahui bagaimana kondisinya pasca dipakai menggelar konser pada Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Delegasi diberi pengarahan tentang lapangan pertandingan dan dikonfirmasi bahwa itu adalah rumput alami dan bukan buatan, ujar perwakilan IFA. Dan ini adalah sesuatu yang menyenangkan para pemain Irak, setelah penderitaan yang mereka hadapi dalam pertandingan sebelumnya melawan Filipina. Pertandingan tersebut digelar di rumput buatan dan sangat memengaruhi kinerja tim Irak, imbuhnya. Timnas Irak membawa riwayat mentereng ke Indonesia, berbekal 4 kemenangan beruntun dan berhasil mengoleksi 12 poin.
Singa Mesopotamia memimpin klasemen grup F sekaligus memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, laga nanti akan jadi ajang balas dendam timnas Indonesia setelah kekalahan besar yang ditelan saat melawat ke Basra. Skuad Garuda harus pulang membawa kekalahan dengan skor 1-5 saat itu, meski pada akhirnya mampu bangkit dalam 3 laga selanjutnya. Dimulai saat menahan imbang Filipina, kemudian mengalahkan Vietnam 2 kali beruntun dan berhasil mengoleksi 7 poin. Anak asuh Shin Tae-yong saat ini duduk di peringkat kedua klasemen grup F, hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga. Entah kemenangan atas Irak atau Filipina, harapan fan tanah air tentunya Marcelino Ferdinand bisa menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Pasalnya tak hanya tiket lolos ke putaran ketiga yang bisa didapatkan, tetapi juga 1 tempat otomatis di Piala Asia 2026. Selanjutnya, rumput GBK jadi sorotan PSSI, berharap kondisi rumput tidak rusak usai konser NCT. Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap kondisi rumput SUGBK tetap stabil menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni mendatang. Pasalnya, sebelum memulai laga penentuan melawan Irak dan Filipina, lapangan GBK akan digunakan untuk pertunjukan boyband Korea NCT Dream pada Sabtu, 18/5 besok. Mudah-mudahan setelah konser NCT Dream segera dibenahi dan dimaksimalkan pemeliharaannya, ujar Yunus Nusi saat meninjau langsung kondisi rumput GBK dikutip Troponews, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. PSSI pun mengaku siap menyoroti kondisi rumput GBK usai konser untuk melihat kualitas rumput sebelum pertandingan krusial itu digelar. Nanti 6 hari setelah konser, saya akan kembali untuk melihat rumput di GBK, ujar Yunus Nusi saat meninjau langsung kondisi rumput GBK dikutip Troponews, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) untuk memastikan kualitas rumput yang baik untuk laga yang akan digelar pada tanggal 5 dan tanggal 11 Juni mendatang itu. Sudah komunikasi dengan pengelola GBK. Saya tekankan kepada GBK untuk rumputnya harus sesuai standar internasional karena ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia, ucap Erick beberapa hari yang lalu, dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu, 15/5.